Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalian donasi karena empati, orang-orang ini malah tertawa karena kalian tuh gampang dikibulin teman-teman. Selamat datang ya di dunia dimana orang sehat rela pura-pura sekarat demi gaya hidup mewah. Mau tahu siapa aja mereka dan juga apa aja kelakuannya? Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Pura-pura buta. Pernah gak sih kalian tuh malas kerja terus pura-pura sakit biar dapat izin? Nah, orang ini levelnya tuh beda teman-teman. Dia pura-pura buta total bertahun-tahun tuh demi nilep duit negara puluhan miliar rupiah. Iya, gara-gara kecelakaan kerja di pabrik semen pada tahun 2006, seorang pria bernama John Caltabiano dari New York nih ngeklaim kalau matanya tuh buta total ya. Dia cerita sedih tuh kalau hidupnya cuma duduk di kamar gelap dan cuma bisa dengerin suara TV saja. Acting sedihnya ini bikin dia tuh berpotensi mendapat santunan sosial sebesar 1,3 juta dolar atau setara sama dengan 22 miliar rupiah. Tapi untungnya berkat laporan anonim, pihak Social Security langsung nyelidikin hal ini ya teman-teman. Dan hasilnya tahu nggak apa? Ternyata Pak John tuh memang buta, namun hanya satu mata saja. Sedangkan mata satunya teman-teman masih normal. Wah, udah gitu orang yang nyelidikin si John ini juga berhasil mengambil banyak sekali foto sebagai buktinya. Dia ketahuan lagi asik nyetir mobil, ketahuan jalan tanpa bantuan tongkat, bisa nge-gym, dan asik membaca buku juga ya teman-teman. Dan sialnya gara-gara usaha penipuan ini, John langsung diangkut ke pengadilan serta divonis penjara selama 5 tahun ya. Bohong sakit kanker. Zaman sekarang dunia tipu-tipu tuh makin ngeri deh. Masa ada orang yang tega jualan penyakit fiktif cuma demi ngemis simpati dan juga cuan instan, coba guys. Kasus viral kali ini dilakukan oleh Ibu Suherna dan juga anaknya yang inisialnya tuh R, yang sering banget mangkal di RSUD Koja atau RSCM Jakarta ya. Modusnya pun juga ganti-ganti skenario teman-teman, seperti main sinetron. Hari ini bilang anak itu kanker stadium akhir, besok bisa ganti jadi gagal ginjal lah, lusa sakit jantung lah, dan udah gitu lengkap banget teman-teman sama properti kursi rodanya yang juga dipakai biar makin dramatis. Aktingnya sih bisa dibilang jago banget ya karena sukses mendapat banyak korban tuh. Namun beruntungnya ada Telmi nih, seorang warga yang memang penasaran dan ngeinvestigasiin si ibu sama anaknya. Niat hatinya si Telmi sih ya kalau emang sampai beneran dia tuh pengen bantu teman-teman dengan buka donasi umum. Tapi hasilnya si R ini ternyata masih sehat walafiat dan sang anak pun juga mengaku tuh kalau dia terpaksa bohong karena takut sama ibunya sendiri. Aduh, gila banget kan? Masa anak sendiri dijadikan sebagai tukang bohong seperti ini coba guys? Penipuan Brad Pitt palsu. Kalau di Indonesia ada nama artis besar yang dipakai buat nipu masyarakat, ternyata di dunia Hollywood juga sama kok guys. Jadi seorang desainer interior di Prancis yang bernama itu Anne kena penipuannya bener-bener niat banget teman-teman karena di DM sama orang yang ngakunya sebagai Brad Pitt, coba bayangin. Si penipu ini pakai AI buat bikin foto palsu si Brad Pitt lagi terbaring lemas di rumah sakit gitu demi ngebuktiin kalau sang aktor ini memang kena kanker ginjal ya. Aduh, kalau kita sih mungkin bisa berpikir kalau ia kejadian seperti ini cuma akal-akalan penipu ya guys. Tapi buat perempuan berusia 53 tahun yang memang survivor cancer, dia tuh langsung ngerasa teman-teman ada ikatan emosional dan juga pengen ngebantu idolanya ini juga. Bayangin aja, di momen itu tuh si N ini langsung transfer 900 ribu dolar alias 14 miliar rupiah ke rekeningnya Brad Pitt palsu ini teman-teman. Seakan-akan dia tuh percaya kalau aktor Hollywood ini gak punya duit sama sekali ya. Dan sedihnya N tuh baru sadar kena scam setelah ngelihat foto paparazzi Brad Pitt ini sehat walafiat. Aduh, cuma bisa bilang yang sabar ya bu. Donasi dipakai nonton konser. Kalian ngerasa gak sih zaman sekarang tuh orang makin susah buat percaya untuk donasi online? Jangan salahin mereka guys. Trust issue masal ini ada pemicunya kok. Yang mana salah satunya tuh gara-gara kasus viral tahun 2013 lalu yang sukses bikin satu Indonesia pada murka ya. Kenalan nih sama si Reski, mahasiswi di balik akun Twitter pejuang_sedekah. Modusnya sih klasik teman-teman, tapi mematikan tuh. Dia ngepost foto-foto bayi ataupun orang sakit parah buat mancing rasa ibanya netizen. Nah, karena orang Indonesia itu dasarnya adalah dermawan banget, duit donasi puluhan juta tuh langsung ngalir deras lah ke rekening pribadinya tanpa banyak tanya. Ya awal sih lancar aja ya teman-teman, sampai akhirnya netizen tuh mulai curiga karena laporan keuangannya gaib dan juga tidak transparan ya.
Nah, setelah diinvestigasi ala detektif Twitter, kebongkarlah tuh kalau foto korban yang dipakai ya ternyata nyomot sembarangan, di mana bahkan ada korban yang aslinya sudah meninggal dunia teman-teman, tapi masih dijadikan sebagai bahan jualan iba. Dan yang bikin makin darah tinggi nih, duit donasi yang harusnya buat nyambung nyawa orang itu malah dipakainya buat foya-foya. Dia bahkan ngaku kalau duitnya ini dipakai buat jalan-jalan dan juga beli tiket konser K-pop SNSD. Gila ya, niat hati maunya sedekah, malah jadi nyawer tiket konser orang lain tuh guys. Pengguna kursi roda bohongan. Dalam sejarah Twitch, kayaknya sih aksi Zillian OP ini tuh bisa masuk kategori paling memalukan sih. Kenapa? Karena dia nih dapat donasi sekitar $20.000 atau setara dengan 300 juta rupiah. Cuma gara-gara penonton tuh kasihan melihat dia tuh lumpuh dari pinggang ke bawah dan selalu pakai kursi roda pas lagi main game. Masalahnya, acting ini tuh berjalan mulus banget teman-teman selama bertahun-tahun ya. Bahkan duit itu dipakai buat pindah rumah biar deket sama pacarnya. Coba kalian bayangin. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, memang akhirnya bakal ada jatuhnya juga guys. Soalnya di live streaming tahun 2013 setelah selesai live tuh, dia pikir kameranya udah mati teman-teman atau nggak nyorot dia ya. Nah, tapi tiba-tiba nih dengan santainya, dia berdiri dong dan juga jalan pergi, ninggalin kursi rodanya tanpa bantuan apapun. Pacarnya yang sadar kamera tuh masih nyala, langsung panik teman-teman dan juga cuma bisa teriak, "Oh my god," sebelum mutusin live-nya itu ya guys. Easily outgeared. Oh my god. Ya, Zillian sih memang sempat ngeles tuh kalau dia jatuh dari kursi roda. Padahal di videonya jelas-jelas jalan sehat kan. Twitch juga gak pakai lama teman-teman, langsung nge-ban akun dia dan juga pacarnya permanen karena penipuan ini. Nah, di tahun 2020 kemarin dia sih sebenarnya coba comeback tuh pakai nama baru yaitu East Blast dan ngaku kalau dia ini memang pernah sakit tapi sebenarnya lagi masa pemulihan atau fisioterapi. Cuma sengaja nggak bilang-bilang biar donasinya tuh ngalir terus ya. Tapi percuma teman-teman, Twitch juga langsung nge-ban dia saat itu juga. Definisi senjata makan tuan ya. When it's easily outgeared. Our dog. Oh my god. We took our dog to the fish shop today. Ngadain pemakaman. Dulu orang yang suka nonton YouTube mungkin tahu nih sama Slaton Sister, yaitu Amy dan juga Tammy yang menjadi bintang TV terkenal gitu juga ya guys. Nah, di tahun 2015 Amy tuh mendadak teman-teman upload video sambil nangis sesugukan tuh, sambil bilang kalau Tammy tuh lagi sekarat di rumah sakit karena kena pneumonia sama harus pasang alat bantu nafas juga. Tanpa malu-malu dia tuh langsung buka donasi di GoFundMe buat bantu biaya pemakaman Tammy yang katanya sih secara spesifik minta peti mati ukuran ekstra besar. Wow, fansnya yang panik dan juga kasihan pun langsung lah tuh gercep donasi sampai terkumpul sekitar $1.000 atau sekitar 15 jutaan rupiah ya. Tapi plot twistnya yang bikin emosi, cuma selang beberapa hari mereka tuh upload video baru lagi ketawa ketiwi sambil makan jajan santai. Loh, terus duit donasinya kemana tuh kemarin? Nah, ternyata teman-teman, usut punya usut, Tammy cuma sehari doang di rumah sakit dan gak ada tanda-tanda mau meninggal sama sekali ya. Waktu fans juga ngamuk minta refund, Amy malah playing victim nyalahin ibunya dengan bilang kalau duitnya itu udah dipakai buat bayar tagihan rumah. Bahkan ada rumor yang bilang teman-teman kalau Amy pakai duitnya buat beli laptop juga loh. Lah dia pikir para fans itu tukang reimburse kali ya? Bahkan sampai sekarang nih teman-teman, duitnya nggak pernah dikembalikan sepeser pun loh. At 10 a.m., Tammy went into the hospital. She has pneumonia and she can't breathe. If y'all could donate a penny, nickel, dime, I'll be so happy. Menipu pakai kanker. Dari semua trik buat nipu orang, menurut gue sih orang yang pakai alasan kesehatan tuh kayaknya orang yang paling susah buat dimaafin deh. Salah satunya ada perempuan bernama Amanda Riley, yaitu seorang guru bahasa Inggris yang di tahun 2012 lalu bikin blog berjudul Lymphoma Can Suck. Di situ dia tuh acting totalitas banget teman-teman, dengan foto pakai alat medis, malsuin tagihan rumah sakit sampai ngasih surat dokter buat yakinin orang-orang kalau dia tuh kena kanker darah dan juga paru-paru. Nah, tapi siapa yang nyangka kalau dari blog doang dia tuh bisa dapat $100.000 Amerika Serikat atau setara dengan 1,5 miliar rupiah guys. Gila, setelah 4 tahun pun kedoknya juga baru kebongkar tuh karena banyak yang sadar kalau itu semua bohong doang teman-teman.
Dia sering update lagi kritis, tapi besoknya jalan-jalan sehat. Atau dia juga ngaku tuh ngelakuin treatment kemo sendirian di rumah, padahal prosedur itu kan wajib banget di rumah sakit loh. Gara-gara hal itu, polisi mulai turun tangan, dan setelah diinvestigasi, Amanda nggak pernah sakit kanker sama sekali ya. Hasil putusan sidangnya pun juga menyatakan tuh kalau Amanda dapat jeruji besi selama 5 tahun dan harus kembaliin semua duit korban yang sudah donasi. Tapi asal kalian tahu ya, selama di penjara pun ulahnya lebih aneh lagi teman-teman. Sampai-sampai nih, dokter juga curiga dia kena sindrom Mauthausen, yaitu gangguan mental yang bikin orang tuh hobi pura-pura sakit demi cari perhatian. Penyalahgunaan donasi. 2 tahun lalu, netizen Indonesia itu pada dibuat heboh deh karena seorang komika asal Semarang bernama Singgi Sahara diduga menyalahgunakan duit donasi yang harusnya buat duit pengobatan ibunya beserta anaknya. Jadi modusnya tuh dia sering banget teman-teman nge-tweet minta tolong ngasih dana darurat dengan narasi yang bikin hati orang-orang pada tersentuh ya. Cuma duit donasinya yang sudah tembus sampai ratusan juta rupiah itu gak pernah dibuat transparan untuk apa aja kegunaannya. Nah, waktu diinvestigasiin sama intel netizen, kebongkarlah fakta yang bikin ilfil teman-teman. Duit ratusan juta yang harusnya buat medis itu malah disalahgunakan. Kabarnya sih dari situs berita Kompas, duit yang mencapai 250 juta rupiah itu teman-teman dipakai buat beli PS sampai bayarin utang pinjol loh. Pihak Kita Bisa pun juga langsung turun tangan tuh nutup akun galang dananya karena dia nggak bisa kasih bukti bon pengobatan yang jelas. Lagian gila ya, dikasih buat hidup, malah dipakai buat gaya hidup. Meskipun sempat klarifikasi dan juga minta maaf, tapi jelas ya teman-teman, nasi sudah menjadi bubur. Kanker untuk cari duit. Pernah gak sih kalian tuh curiga sama orang nih yang ngakunya sakit kritis, tapi tampilannya masih glowing badai, kayak abis perawatan salon tuh teman-teman. Hati-hati ya guys, jangan gampang ketipu seperti kasusnya Madison Russo ini teman-teman. Cewek 19 tahun kali ini nih sukses bikin heboh TikTok karena mengaku borongan penyakit mematikan tuh. Ada kanker pankreas lah, leukemia lah, plus tumor segede bola sepak di tulang belakangnya. Nah, meskipun peluang hidupnya juga tipis banget, tapi hebatnya nih dia keluar-keluar masih sanggup kerja part-time, dapat IPK 4,0 dan tetap cantik juga. Netizen yang tersentuh pun juga jelas lah langsung donasi gila-gilaan tuh saat itu sampai terkumpul 37.000 US dollar atau sekitar 600 juta rupiah ya. Cuma sepintar-pintarnya dia tuh ngedit foto, orang medis tuh memang gak bisa dibohongin guys. Para ahli mulai curiga waktu ngeliat foto alat medis di postingannya berada dalam posisi yang ngaco tuh teman-teman. Kelihatan banget soalnya kalau itu tuh asal tempel. Dan setelah rekam medisnya tuh dicek polisi, akhirnya ketahuan lah kalau Madison ini aslinya nih gak pernah didiagnosa kena kanker ya. Gila, foto-foto yang selama ini dia tuh upload ya semuanya ternyata nyolong teman-teman dari pasien kanker yang asli. Karena hal tersebut tuh dia langsung digiring ke kantor polisi dan juga pas di sidang dia mengaku kalau ngelakuin itu bukan demi duit tapi demi keluarganya harmonis lagi. Aduh, logiknya di mana ya coba? Udah nilep duit orang nih, manfaatin simpati, playing victim pula. Bohong tumor otak. Kalian percaya nggak kalau grup sekelas One Direction, terutama Louis Tomlinson, pernah kena prank yang kacau banget teman-teman sama bocil 16 tahun. Kenalan nih sama Meghan Barry dan juga ibunya Jane Barry, duo anak ibu yang bikin skenario penipuan amal paling plot twist di Inggris sana. Di tahun 2012, Meghan yang saat itu tuh baru berusia 16 tahun bikin yayasan amal bernama Believe in Magic. Dia ngaku kalau kena tumor otak ganas dan ceritanya pun juga sukses tuh bikin hati selebriti papan atas sampai Perdana Menteri Inggris pada meleleh. Donasi ngalir deras. Mereka bikin pesta mewah juga tuh. Dan semua orang percaya kalau si Meghan ini adalah malaikat kecil yang lagi berjuang hidup. Sampai akhirnya di tahun 2015 lalu, Jane yang mana ada ibunya galang dana online tuh teman-teman buat pengobatan penyelamatan nyawa ke Amerika Serikat. Di
Disinilah kebusukan mulai tercium tuh. Seorang ibu bernama Jo Ashcroft curiga, kok pengobatannya nggak jelas di rumah sakit yang mana ya? Dia nekat tuh sewa detektif swasta, dan bener aja dong guys. Ternyata duit donasi ratusan ribu dolar itu bukan dipakai buat berobat, tapi buat liburan mewah ke Disney World dan juga naik kapal pesiar luxury juga. Foto-foto hasil jepretan detektifnya juga nunjukin tuh teman-teman kalau mereka tuh sehat walafiat, lalu jalan-jalan santai bawa koper tanpa selang infus ataupun tabung oksigen yang seperti didramatisir sama si ibunya di sosmed tuh teman-teman. Dan bagian paling darknya tau gak apa? Meghan akhirnya beneran meninggal dunia tuh di umur 23 tahun di tahun 2018, tapi bukan karena tumor otak ya. Hasil otopsinya nunjukin kalau otak itu normal, dia tapi meninggal karena gagal jantung akibat penyakit hati. Dan setelah ini pun yayasannya dibubarkan, lalu si ibu dilarang urus amal lagi, tapi sayangnya tidak ada hukuman penjara. Korupsi lewat kanker ovarium. Berikutnya ada kisah yang nunjukin cinta itu buta dan sialnya kebablasan sampai bikin bangkrut teman-teman. Hati-hati ya kalau punya pacar yang manipulatifnya tuh kelewatan. Jangan sampai nasib kalian tuh seperti Brad Cogerton yang ditipu mentah-mentah sama pacarnya sendiri, yaitu Lucy Whelan kali ini ya. Lucy ini sebenarnya adalah selebgram asal Australia yang membranding dirinya sebagai pejuang kanker teman-teman, kanker ovarium ya, yang udah di stadium akhir, yang sisa hidupnya juga nih tinggal setahun lagi. Aktingnya juga totalitas banget tuh. Dia posting foto pakai selang oksigen, jalan pakai tongkat, sampai masuk koran lokal segala. Tapi korban paling nyeseknya adalah pacarnya sendiri. Saking cintanya nih si Brad yang tentara ini rela menjadi perawat pribadi 24 jam dengan nyuapin makanan, ngangkat Lucy dari kasur, sampai ngutang 17.000 US dollar atau sekitar 250 juta rupiah buat biaya pengobatannya. Padahal duit donasi online juga sudah terkumpul tuh sekitar 55.000 US dollar atau sekitar 800 juta rupiah ya. Kebohongan Lucy pun juga mulai red flag parah teman-teman waktu dia tuh keluar-keluar kena kanker stadium 5. Netizen dan juga dokter pun jelas langsung curiga lah. Woi, kanker itu kan mentoknya di stadium 4. Emangnya level pedes seblak apa ada level 5? Setelah diselidiki sama polisi, ternyata Lucy ini sehat walafiat guys. Obat yang diminum tuh adalah vitamin doang dan juga antibiotik biasa. Dan setiap dia ke rumah sakit nih, dia cuma minta di drop doang tuh di depan lobi biar Bradnya ini nggak tahu kalau dia nggak pernah masuk ke ruang dokter. Ya dirinya pun juga ngelakuin ini bukan semata-mata untuk duit ya. Soalnya duit donasinya tuh masih utuh teman-teman. Tapi untuk ngejebak si Brad biar nggak mutusin dia. Dirinya memakai penyakit palsu biar dapat perhatian penuh dan bikin pacarnya tuh merasa bersalah kalau ninggalin dia. Dan pada akhirnya Lucy tuh divonis penjara 2 tahun teman-teman. Dan si Brad ini tentu sajalah langsung kabur sejauh mungkin ya. Galang dana orang meninggal. Dan terakhir di tahun 2018 lalu ada penipuan di akun Leni Umaira di Facebook yang sering posting foto sama video cowok pengidap kanker tulang parah seperti itu guys. Captionnya juga sedih banget tuh dan isinya pun juga sering minta bantuan buat bayar biaya pengobatan. Ada yang share, ada yang bantu like, dan ada juga yang ngasih duit ya. Masalahnya tapi ini setelah banyak yang transfer duit, ada orang yang mulai curiga tuh teman-teman. Soalnya waktu ditelusuri, ketahuan tuh kalau cowok di foto itu adalah Kadek Artika Yasa yang sudah meninggal 2 tahun sebelumnya. Loh, kok bisa? Jadi pelakunya tuh nyolong foto-foto itu dari internet demi dapat cuan doang guys. Nah, waktu diserang sama netizen, si Leni tuh malah langsung kabur alias lenyap di telan bumi sehingga nggak dapat ganjaran apa-apa. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.